Tadi itu, kalau Jokowi betul-betul jadi kuat, maka ini adalah malam terakhir dari ILC itu. Kalau sebaliknya, maka ini adalah hari-hari terakhir Jokowi itu. Jadi duel psikologi itu yang sebetulnya terbaca oleh publik hari ini, malam ini nih. Ada yang membosankan sebetulnya pembicaraan tadi, karena saya menangkap psikologi karena Ilyas, dia mau tunggu semacam kalimat kontroversial dari para politisi, itu nggak keluar, kan itu dia lama ngasih waktu. Yang kedua adalah uraian yang diajukan hari ini itu seperti orang ingin mengurai persoalan sambil mengamankan kesimpulan itu. Jadi dari awal terbaca bahwa ada yang tidak jujur karena ketidakpastian justru. Dan ketidakpastian itu di dalam tagline Jokowi semakin kuat, tanda tanya tadi itu. Kalau Jokowi betul-betul jadi kuat, maka ini adalah malam terakhir dari ILC itu. Kalau sebaliknya, maka ini adalah hari-hari terakhir Jokowi itu. Jadi duel psikologi itu yang sebetulnya terbaca oleh publik hari ini, malam ini. Nah, saya ingin melihat sisi lain tadi, mengeksploitasi sisi lain. Tadi caption saudara Henry tadi memperlihatkan bahwa ada 48% yang tidak ingin Jokowi, plus 6% yang tidak menjawab. Secara gampang kita sebut aja 48 tambah 6 artinya 56%, 54%. Kita boleh sebut itu the undecided voters. Teoritis kalau presiden sudah keluarkan seluruh kartunya dan angkanya itu tetap berhenti di 44%, pemilunya di depan mata, itu artinya ketidakpercayaan tinggi sekali. Satu poin itu. Karena begini, orang yang undecided psikologinya bukan undecided pada Anies misalnya, atau pada Gatot atau pada AHY. Dia undecided terhadap petahana itu. Kan begitu jalan pikirannya kan. Jadi kalau dia undecided, artinya dia menunggu jalan ketiga. Logikanya begitu. Sebab kalau presidennya petahana, buat apa undecided, tuh udah tahu prestasinya tuh. Jadi kalau angka Jokowi itu tetap di 44, artinya elektabilitasnya mangkrak gitu. Jadi ini problem, kenapa elektabilitasnya mangkrak itu. Jadi kalau dipamerkan di dalam infografis ini sukses pembangunan segala macam, resultantenya kok 44. Jadi nggak perlu diucapkan prestasi itu, karena pada akhirnya hanya 44. Nah ini soal yang sangat krusial bagi kita tuh. Logikanya sekarang, kalau misalnya mereka yang tadi disurvei 0, sekian, Anies naik 1,7 atau 2%, Agus Yudhoyono di sekitar situ. Orang memang sinis, ini nggak mungkin menyaingi Jokowi kok dibawa terus. Tetapi jangan lupa, dia dari 0 ke 4% itu. Jokowi dari 45 turun 44. Itu logiknya. Sekarang bayangkan misalnya, kalau mereka yang tadinya 0, sekian naik 4, lalu tiba-tiba Anies, AHY, ada seorang muda lagi, siapa itu, tiba-tiba dia jadi 2 digit, naik secara eksponensial. Itu yang justru jadi faktor penentu politik hari ini, bahwa ada peluang untuk menghasilkan jalan ketiga. Jadi itu mesti yang kita bahas secara lebih detail. Kalau saya ajukan semacam hipotesis, 54% adalah undecided. Siapa mereka itu? Kalau Anda sebutkan bahwa pemilih terbesar ada di Jawa, maka itu berarti undecided-nya juga ada di situ tuh, paling besar. Sekarang kita boleh uji sedikit.
Di dalam kultur politik Jawa, undecided itu artinya apa? Atau dia mbalelo, atau dia putus asa. Jadi orang yang mbalelo dan putus asa menunggu pulung baru, Satria Piningin atau apa aja namanya tuh. Nah, kita di sini seolah-olah media massa sudah menutup peluang itu dengan segala macam dalil. Setiap kali kita buka koran, yang ada di media massa atau Prabowo atau Jokowi. Loh, politik bukan sekedar siasat untuk yang mungkin, tapi siasat untuk yang tidak mungkin. Politics is the art of attacking the impossible. Itu yang seharusnya dibicarakan publik. Karena berpolitik artinya menimbulkan gairah baru, bahwa ada harapan, ada peluang, ada bentukan baru. Nah, kita nggak dapat itu di dalam pembicaraan hari-hari ini. Kenapa begitu? Karena informasi dikendalikan satu pihak. Jadi kesibukan politik istana adalah menghasilkan public relation, sementara public opinion ditutup, disembunyikan di dalam headline. Nggak terbaca apa yang disebut under table politics, underlying politics, undercurrent politics bahkan tuh, yang adalah undecided ini. Saya nggak lihat surveyor kasih analisis tentang siapa itu undecided. Kalau di dalam politik yang normal, ya undecided itu biasa aja. Tapi ini undecided terhadap petahana, artinya pembangkangan itu. Jadi percuma kita urai data di sini kalau kita nggak mengerti apa sebetulnya fungsi dari undecided itu. Jadi bagi saya undecided itu adalah peluang untuk menghasilkan jalan baru, dan itu yang membuat politik bergairah ulang tuh. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat hari-hari ini ada semacam kecemasan bahwa sebetulnya di belakang statistik itu ada dendam yang tetap menumpuk tuh. Jadi kita nunggangi dua soal. Kita baca statistik, tapi sebetulnya wording, pilihan kalimat, isuing yang muncul, sinopsis, simbolik dari Anda di depan menunjukkan sebetulnya ada yang lagi bergerak di bawah, dan itu adalah potensi tadi membelah bangsa ini. Nah, bagian itu yang tidak diurus oleh pemerintah hari-hari ini. Jadi kita dibiarkan untuk masuk dalam politik yang sangat berbahaya. Bahkan kalau kita mau uji secara lebih cermat, asal usul dari politik kita hari ini yang akan kita rayakan setahun ke depan, asal usulnya adalah bibit yang busuk karena soal threshold 2000 dipakai itu. Anda bayangkan, coba kita bikin semacam thought eksperimen di kepala itu. Teman-teman di sebelah kanan ini mengusung Pak Jokowi karena dia punya threshold. Ada partai baru, 2-3 partai baru misalnya. Tiba-tiba yang undecided itu memutuskan untuk memilih partai baru. Bayangkan itu terjadi itu. Saya bikin ekstrimnya nih. Yang partai baru ini dapat suara dari undecided sehingga dia dapat 98% suara. 4 partai ini pendukung pemerintah dapat 2% cuma suara. Siapa yang berhak menentukan presiden? Yang partai baru nggak bisa, walaupun dia memenangkan 98%. Yang di sana kalian dapat 2% bisa menentukan presiden. Apa nggak marah orang? Anda bisa bilang ya aturannya begitu. Orang baru tahu bahwa konsekuensi dari aturan yang busuk adalah menipu kecerdasan publik. Jadi threshold yang kita persoalan itu insulting human intelligence itu. Dari awal politik kita politik busuk sebetulnya. Bayangkan misalnya partai ini karena dia cuma dapat 2%, lalu dia lenyap pemilu berikut. Kan dapat 2% nggak boleh kan, walaupun nentuin presiden karena threshold di belakang. Jadi partai yang udah jadi jenazah menentukan nasib republik, kan ajaib coba. Kan dia hilang nanti. Nah, kalkulasi itu tidak dihitung oleh politisi sebagai jejak yang akan diingat orang dalam 10 tahun ke depan. Orang akan ingat
ini ada satu peristiwa di dalam politik Indonesia yang sebetulnya asal usulnya adalah bibit yang busuk. Ini yang saya bukan saya khawatirkan, yang menjengkelkan. Kekhawatiran pasti terjadi, ini tinggal soal kejengkelan aja tuh. Tapi orang bilang ya itu iya, itu realitas, tapi bukan itu yang kita sebut politik. Jadi pemerintahan ini akan dicatat pernah menghasilkan pemilu dengan bibit yang busuk. Nah, impactnya kemana tuh? Kita nggak akan lihat impactnya sekarang. Kita akan lihat efek dari pendidikan politik yang kacau ini di 10 tahun ke depan itu, yang kita sebut millennials. Misalnya orang akan hitung nanti selama periode pemerintahan Presiden Jokowi dan kabinetnya, IQ nasional turun berapa poin ya, sehingga orang nggak mampu untuk berpolitik secara cerdas tuh. Selama 10 tahun terakhir ini kira-kira indeks kepura-puraan naik berapa poin itu? Orang akan hitung itu nanti 10 tahun ke depan. Atau orang akan hitung harga sepeda mengalami inflasi berapa persen karena tidak ada lagi pembagian hadiah sepeda tuh. Jadi saya lebih memperhatikan apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikut. Kapan? Ya 5 tahun ke depan ini. Kita nggak usah hitung 2024, apalagi 30 tahun ke depan. Itu kata ekonom, 30 tahun ke depan itu semua kita udah mati, dan mungkin penghuni bumi itu bukan lagi umat manusia, karena periode umat manusia udah cukup, diganti dengan makhluk lain itu. Jadi saudara-saudara, saya kira itu soal kita. Jadi kita ingin agar supaya kita perhatikan betul bahwa tugas pemerintah itu kan, di dalam konstitusi pemerintah itu disuruh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Nah, pemerintah yang gagal mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya dia tidak melaksanakan perintah konstitusi. Dengan kata lain, pemerintah itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau nanti 10 tahun ke depan IQ nasional kita drop, artinya ada pemerintah yang inkonsisten.